Recording in progress. Kita balengan asolay, kita balengan asokawin, cikarkan faya con Dios, cari lain. Cikarkan faya con Dios, cari lain. Oke, ini dia Mardua Holo. Boleh ada semua tangan dan diangkat ke atas. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Alright. Mudah-mudahan ini hanya lagu tapi tidak terjadi kepada kalian. Cintanya diduakan. Sarangnya. Dengan dunia itu kita namamu kepada dengan mania molo dungi kosira unang pola kita mardonga-donga hasian ola nama baik hati nirohai. Jangan ada yang nangis ya. Harian ng borngini sa'y pusisaon rohaki behado ujung ni hubungan tahasia sa uripuro ito setia ho sa leleon hapena mardua holo di puriki. Ini curhat semua, ini ngalamin semua kayaknya. Oh, jangan di atas semua. Sai mahito, sai masude, sai mahorara, nagabe korbanmu. Mari sua, hari marantiki, holana lani. Tepuk tangan dong buat semuanya, Medan. Luar biasa semangatnya. Yang di belakang sana, mana suara yang di belakang? Mungkin bisa dihidupin flash handphonenya supaya kelihatan mukanya. Harian ng borngini sa'y pusesaon rohaki behado ujung ni hubungan rahasia sa uripuno ito setia ho sa lelengo hapena mardua holo di puriki. Mantap! Everybody close it! Let's go! Sai mahito, sai masude, sai mahorara, nagabe korbanmu. Mari sua, hari marantiki, holana
lebih keras. Mari sekali lagi. Terima
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di webinar ini. Selamat datang kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar dengan tajuk Bedah Sengketa Pajak terkait insentif fee. Eh, Pada kesempatan kali ini kita juga memberikan ucapan selamat untuk narasumber kita, Uda Sempurna Bahri, yang terpilih menjadi Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Publik Indonesia dengan perolehan suara terbanyak. Selamat ya Dapur. Ya, makasih. Semoga udah amanah dan tetap bisa berbagi ilmu untuk kita-kita semua di sela-sela kesibukan menjadi Dewan Pengurus Nasional IAP. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kepada Uda, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suaranya, Bu Dewi? Ya, Kedengar kedengaran, nggak? Ya. dengar. Tapi agak Baiklah, kecil, agak kecil. nah, agak kecil ya, bentar ya. Dengar sih, dengar. Sekarang gimana? Udah Ya. lumayan. Jadi Bapak Ibu ya, ini memang kita adakan eh, mingguan ya. Jadi saya apa? Memang saya mencari kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya. Tujuannya apa? Supaya kita paham dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan, sehingga pada saat SP2DK atau pada saat pemeriksaan atau saat keberatan, kita paham cara menghadapinya. Ya, karena kadang-kadang kas koreksi itu timbul karena fungsional pemeriksa tidak memahami perjanjian gitu ya. Jadi dia eh, hanya berpaku kepada undang-undang atau aturan yang ada. Padahal seharusnya juga harus melihat perjanjian yang ada. Ini yang coba kita bedah terkait insentif fee yang bergulir sampai ke pengadilan ya. Jadi ini sifatnya bukan banding tetapi adalah gugatan. Ya, jadi ada beda antara banding dan gugatan. Next, tolong apa ya modulnya? Jadi kita bicara apa dulu ya? Bagaimana persisnya sengketa yang ada di pengadilan pajak. Next saja. Sengketa yang ditangani oleh DJP ya. Sekarang karena ini tiap acara itu orangnya berbeda-beda yang hadir, kita mulai tetap dari sini ya. Apa perbedaan banding dengan gugatan? Banding itu harus dilakukan surat bandingnya paling lama 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan dari Kakanwil, yaitu banding. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Ini terkait dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau yang dikenal dengan PPSP. Jadi terkait surat paksa, terkait surat perintah melakukan penyitaan, terkait dengan surat lelang gitu ya, pengumuman lelang. Nah, ini waktunya adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan. Artinya disampaikan surat itu ke kita ya. Sedangkan terhadap keputusan adalah 30 hari sejak tanggal diterima. Keputusan lain selain penagihan maksudnya. Jadi ini bisa yang terkait dengan pelaksanaan pasal 36 ayat 1A B C D, bisa juga terkait pasal 16 yaitu pembetulan, bisa juga terkait putusan apa saja dari DJP. Jadi misalnya Bapak Ibu minta fasilitas Natura gitu ya, pakai PMK 66 kalau nggak salah ya, atau daerah terpencil gitu ya, atau
minta fasilitas PPN tidak dipungut. Kita udah benar memasukinya sesuai aturan, tapi ditolak. Misalnya itu bisa juga digugat. Jadi apapun putusan yang namanya putusan dari DJP itu bisa digugat. Jadi bukan hanya terkait pasal 36 aja, bukan hanya terkait pasal 16 pembetulan, tapi semua putusan itu bisa dilakukan gugatan, diuji ke pengadilan ya. Jadi kalau kita di tahap DJP, kita udah mengusahakan semua, udah nggak bisa, ujungnya harus hakim yang memutuskan. Nah, itulah makanya filosofinya sampai gugatan ke pengadilan pajak. Bagaimana terkait pembayaran? Kalau banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak, ya ini salah nih. Jadi banding itu yang dibayar hanya sejumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir pemeriksaan atau closing conference. Jadi kalau misalnya 10 miliar, koreksinya kita setuju 2 miliar, 2 miliarnya kalau kita setuju ya harus bayar dulu, baru boleh ngajukan keberatan. Jadi sama. Jadi yang lainnya 8 miliar itu belum terutang sampai keluar keputusan pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Artinya apa? Seksi penagihan di KPP tetap akan menagih dengan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, blokir rekening, macam-macam ya. Apa sanksi yang terjadi terhadap putusan? Kalau banding di pengadilan pajak, kalau kita ditolak banding kita atau kalah, ada sanksi 60% dari SKP yang belum dibayar ya. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi ya. Karena gugatan itu bicara menerima atau menolak ya. Next. Bagaimana statistik yang ditangani oleh DJP selama 2024 ya terkait sengketa? Terkait permohonan keberatan itu ada sejumlah 14.972 surat keberatan ya. Sedangkan terkait permohonan non keberatan itu adalah permohonan pengurangan sanksi pasal 36 ayat 1A, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar 361B, permohonan eh, permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar pasal 36 ayat 1C dan D, serta permohonan pembetulan yang permohonan pembetulan. Nah, ini jumlahnya 366.736, totalnya 381.000. Sedangkan total SP2DK yang dikeluarkan selama 2024 terhadap WP strategis, WP strategis ini WP yang ada di KPP khusus ya, KPP Madya, KPP LTO itu 85.120. Sedangkan WP strategis ini juga ada di KPP Pratama tetapi di Waskon 1. Ini jumlahnya 85.120. Sedangkan WP kewilayahan itu terdapat semuanya di KPP Pratama ya dari Waskon 2 sampai Waskon 6. Sejumlah 497.336. Jadi inilah total SP2DK selama tahun 2024. Kemungkinan di 2025 ini bakalan lebih banyak. Kenapa? Karena penerimaan pajak jauh menurun ya. Jumlah pemeriksaan surat ketetapan pajak kurang bayar itu 23.363. Jumlah pemeriksaan restitusi 14.933. Ini belum termasuk SKPLB ya. 38.296. Ini datanya dari mana? Ini datanya dari laporan kinerja DJP 2024. Silakan Bapak Ibu buka Google, ini ada datanya. Bukan saya buat-buat. Next. Bagaimana putusan pengadilan pajak yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024? Jumlah banding selama tahun 2004 11.477, sedangkan gugatan 2.500, totalnya 13.977 yang ditangani DJP.
ya. Tingkat kemenangannya DJP untuk banding 35, hampir 36% lah ya. Tingkat kekalahannya 64%, ya. Sedangkan di gugatan tingkat kemenangan DJP itu jauh lebih besar, 81%. Tingkat kekalahan DJP adalah hampir 19%, ya. Next. Nah, di mana sidang pengadilan pajak? Ya, sidang pengadilan pajak ini ada di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Sekarang banyak sidangnya itu online ya, pakai e-tech court ya. Jadi sidangnya ada di Jakarta, Gedung Pengadilan Pajak Jalan Hayam Muruk nomor 7 atau Gedung BPKP ya. Sedangkan di Jogja kedua-duanya Gedung Keuangan Negara ya. Next. Di sini hanya tempat sidangnya aja Bapak Ibu ya, kantor pengadilan pajak nggak ada di Jogja sama Surabaya. Dia numpang ruang sidang di Gedung Keuangan Negara. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang pengadilan pajak? Nah, ini yang teman-teman di daerah yang harus paham ya. Kalau kita hadir, ya berarti kita datang ke pengadilan pajak tiap sidang ya. Jadi biasanya kalau sidang banding itu eh, bisa 5 sampai 10 kali sidang ya, bisa lebih. Artinya mereka berjarak-jarak 3 minggu. Sedangkan eh, sidang gugatan itu karena memutuskan hanya bukan hitungan, biasanya waktunya sampai 5 atau 6 kali sidang. Dalam 6 bulan harusnya sudah selesai sidangnya. Sedangkan banding itu dalam 12 bulan. Jadi sidang pertama itu biasanya setelah lewat 6 bulan, ya, bulan ketujuh, ya. Jadi wajib pajak harus hadir sidang, namun wajib pajak tidak wajib hadir apabila diwakili oleh kuasa hukum. Jadi kalau Bapak Ibu dari luar kota, sekali berangkat sidang habis duit 5 juta gitu ya. Kalau tidak ingin, eh, cari kuasa hukum. Jadi kuasa hukum itu orang yang memiliki izin dari Ketua Pengadilan Pajak sebagai kuasa hukum dan tunjuk dengan surat kuasa khusus. Ya, nanti dia aja yang hadir dalam sidang pengadilan pajak. Ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 tentang pengadilan pajak. Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu. Jadi bisa lebih, 3 atau 2 juga bisa ya kuasa hukumnya ya. Jadi Bapak Ibu yang baru belum pernah sidang, jadi kuasa hukum yang telah punya izin kuasa hukum tapi belum pernah sidang, saya menyarankan untuk menghadapi sidang itu menggandeng kuasa hukum yang telah berpengalaman praktek beracara supaya jangan terjadi kesalahan dalam formalnya tata cara beracara ya. Nanti setelah belajar 10 kali sidang atau apa 10 kasus ya silakan jalan sendiri ya supaya kita betul-betul jangan terjadi kesalahan apalagi kesalahan formal. Kalau kesalahan formal yang terjadi itu menyebabkan nanti kasusnya tidak dibahas oleh hakim ya. Jadi udah formalnya udah salah berarti materinya nggak akan dibahas lagi. Itu saran saya. Next. Bagaimana duduk perkara yang terkait insentif P ini ya? Nah, kita bicara poin apanya, insentif yang terkait dengan modul kita terkait insentif fee. Jadi ada surat tagihan pajak PPN Jasa Pajak Maret 2018 nomor ini tanggal yang diterbitkan oleh KPP Madya Semarang dengan perhitungan ini ya 79 juta sekian, 792 juta sekian ya. STP. Ya, STP ini dengan karena dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Menimbang bahwa atas STP di atas, penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Berarti itu mengacu kepada pasal 36 ayat 1C ya. Melalui surat nomor ini, tanggal ini dengan surat keputusan tergugat ditolak ya oleh DJP. Berarti tidak dikabulkan ya. Next.
Menimbang bahwa atas SKP ini penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau yang tidak benar kedua. Jadi pasal 36 ayat 1 itu C itu dapat melakukan permohonan kedua, ya. Jadi diberikan kesempatan untuk 2 kali melalui surat ini ditolak, ya. Next. Untuk kedua kalinya ditolak. Next. Sehingga dengan ini mengajukan penggugat. Jadi kalau di DJP itu kalau kita sebagai WP mengajukan surat gugatan namanya penggugat. Mengajukan gugatan diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 7 Januari. Diantar langsung ke loketnya di Hayam Buruk nomor 7. Next. Nah, jadi ada dalil posita, alasannya dengan bukti-bukti apa yang dipakai oleh penggugat untuk menggugat surat putusan penolakan tadi. Bahwa penggugat telah menerima surat keputusan tergugat nomor ini tentang pembatalan ketetapan pajak atas STP barang dan jasa berdasarkan pasal 36 huruf C karena permohonan wajib pajak yang isinya menolak pengajuan permohonan yang tidak benar. Dengan surat ini atas STP PPN tanggal 20 April masa pajak Maret 2018. Bahwa dalam proses permohonan pengurangan, jadi dia ajukan permohonan pengurangan dengan pasal 36 ayat 1 C atau pembatalan yang pertama tidak dilakukan pembahasan oleh DJP atau tergugat. Jadi tidak dipanggil untuk diskusi gitu ya mengenai dasar pengajuan penggugat dan dasar penolakan oleh tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat menyampaikan kembali permohonan yang kedua. Jadi 2 kali mengenai pengurangan atas STP masa pajak Maret. Next. Bahwa atas keputusan Dirjen Pajak tersebut di atas, aku penggugat telah mengajukan permohonan kedua, ya. Bahwa ini yang isinya menolak permohonan penggugat. Next. Nah, apa alasan gugatan dari penggugat atau wajib pajak? Penggugat tidak setuju terhadap keputusan tergugat nomor ini dan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Jadi keputusan tergugat ini adalah keputusan terkait permohonan pasal 36 ayat 1 C yang ditolak. Bahwa insentif fee yang diterima oleh penggugat merupakan imbalan tersendiri dan terpisah dengan operating fee yang bulanan. Ya, jadi kalau insentif fee ini berdasarkan prestasi tahunan, ya, sedangkan operating fee ini bulanan yang diterima secara bulanan. Jadi DJP itu menganggap insentif ini sama dengan operating fee yang harusnya tiap bulan itu ada. Bahwa berdasarkan perjanjian Operation and Maintenance Agreement antara konsorsium PT Medco Energi ya dengan PT PLN yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni, Medco sebagai operator dari 2 kali 660 megawatt coal-fired power yang berlokasi Tanjung Jati Tengah untuk 24 tahun. Jadi kontraknya 24 tahun sampai dengan imbalan total operating fee ya ini 2,4 triliun ya, mobilization fee 175 miliar, insentif fee berdasarkan kinerja operasional setiap tahun, harusnya hitungannya setiap tahun. Next. Jadi ngacunya adalah kepada kontrak ya. Next. Bahwa insentif fee merupakan imbalan atas kinerja dari hasil pengoperasian dan maintenance yang didasarkan pada penilaian kinerja penggugat dilakukan oleh PLN ya, pemberi kerja. Bahwa berdasarkan dokumen sebagai berikut, pasal ini amandemen No Maintenance Agreement for PLT Tanjung Bati tanggal 27 tentang new incentive fee. Insentif fee harus dihitung oleh operator ya. Jadi pelaksana pekerjaan dan disetujui oleh pemberi pekerjaan. Sesegera mungkin setelah berakhirnya tahun fiskal. Tahun fiskal berarti sampai 31 Desember. Dalam waktu 45 hari sejak berakhirnya tahun fiskal tersebut. Berarti
45 hari sejak 31 Desember. Dengan ketentuan pemberi kerja atau lisi akan diberikan waktu tidak kurang dari 45 hari untuk menyetujui perhitungan tersebut. Atau tanpa adanya persetujuan harus disetujui oleh ahli sebagai sesuai dengan agreement. Ya. Bahwa insentif di tahun 2017 diserahkan oleh penggugat kepada PT PLN pemberi kerja pada tanggal 90 Februari melalui surat ini ya dan dikoreksi kembali pada tanggal 6 Maret 2018. Intinya harusnya faktur pajaknya terbit 6 Maret. Jadi bukan di 2017. Ya, next. Bahwa perhitungan inflasi disetujui oleh PLN pada 14 Maret melalui surat ini bahwa penggugat menerbitkan invoice faktur penjualan atau di tahun 2017 pada tanggal 14 Maret. Jadi kalau DJP menganggap harusnya tahun 2017 sebelum akhir tahun harus terbit sebetulnya faktur pajak. Inilah yang menjadi sengketa. Bahwa atas penyerahan jasa kena pajak pada pemungut PPN, PLN, kewajiban memungut menyetorkan melapor PPN adalah pada pemungut PPN, sehingga saat penerbitan faktur pajak PPN oleh penggugat wajib pajak mengacu pada peraturan yang berlaku pada pemungut PPN, pemberi kerja, ya, PLN. 4. Bahwa atas penyerahan insentif di tahun 2017 kepada PLN, penggugat menerbitkan faktur pajak tanggal 14 Maret. Jadi insentif di tahun 2017 diterbitkannya 14 Maret sesuai dengan faktur penjualan. Jadi ini diterbitkannya adalah pada tanggal 14 Maret. Inilah yang menjadi sengketa. Karena DJP menganggap harusnya di 2017 sudah harus terbitkan faktur pajak. Next. Bahwa atas kewajiban PPN masa pajak telah dilakukan pemeriksaan. Jadi telah dilakukan pemeriksaan oleh DJP dan penetapan oleh KPP Madya Semarang, di mana berdasarkan penetapan tersebut tidak terdapat koreksi terhadap penyerahan dilaporkan oleh penggugat. Jadi nggak ada koreksinya. Kenapa di Maret dilakukan koreksi? Berdasarkan fakta tersebut, penggugat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tergugat telah menyetujui nilai penyerahan telah dilaporkan oleh penggugat. Dengan kata lain, tergugat telah menyetujui bahwa seluruh penyerahan terutang PPN untuk masa pajak Desember telah dilaporkan oleh penggugat atau wajib pajak. 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya penerbitan faktur pajak oleh penggugat atas penghasilan insentif sebesar 39 miliar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi terhadap penghasilan insentif ini dikenakan 2% karena terlambat ya. Oleh karena itu penggugat mohon agar STP ini dengan sanksi sebesar 792 juta tersebut dapat dibatalkan. Ini dimintanya melalui gugatan. Next. Bagaimana tuntutan penggugat? Jadi kalau kita mengajukan gugatan harus jelas maunya kita itu apa. Tuntutan kita itu apa? Itu yang disebut dengan petitum. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa surat gugatan penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan yang diatur di pasal 23 Undang-Undang KUP serta pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa penggugat telah menyampaikan secara jelas terkait alasan-alasan pengajuan gugatan yang diuraikan dan telah dilengkapi dengan lampiran diperlukan dalam pengajuan gugatan. Jadi secara formal harusnya sudah memenuhi syarat, ya. Bahwa selanjutnya penggugat, ini petitum ya, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima, artinya secara formal, karena telah memenuhi ketentuan formal. Jadi kalau ketentuan formalnya sudah penuh, harusnya materinya dibahas. 2. Mengabulkan seluruh permohonan penggugat dengan melakukan pembetulan atas surat keputusan tanggal ini sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebesar 0. Ya. Bahwa apabila putusan majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.
bahwa dengan demikian surat gugatan ini sampaikan dengan harapan agar majelis hakim yang meriksa dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Ini pendapat penggugat ya, pemohon gugatan. Next. Nah, bagaimana alasan ya dan landasan hukum yang dipakai oleh DJP atau tergugat dan tuntutannya atau permohonannya? Ntar ya Pak Ibu, ini kok ada apa yang muncul yang lain di sini? Bahwa adapun kronologi terbitnya keputusan tergugat yang menolak permohonan pengurangan atau pembatalan STP adalah bahwa untuk masa pajak Maret 2018, pelaksanaan kewajiban perpajakan punggat dilakukan pemeriksaan. Jadi mereka lakukan pemeriksaan untuk PPN oleh tergugat. Terkait dengan pemeriksaan, tergugat telah menerbitkan STP ya. Nomor ini dengan jumlah 792 juta. Dua, bahwa atas STP di atas, penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar ya. Tiga, bahwa kemudian melalui surat keputusan tergugat, tergugat menolak permohonan pasal 36 ayat 1C tersebut. Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut. Next. Next. Empat, bahwa dalam proses permohonan atau pembatalan pertama tidak dilakukan pembahasan oleh tergugat mengenai dasar pengajuan penggugat dan dasar penolakan oleh tergugat ya. Jadi kalau di terkait pasal 36 itu tidak ada kewajiban oleh DJP untuk mengundang kita hadir. Ya, tidak ada. Beda dengan keberatan. Karena kalau keberatan itu ada kewajiban mereka mengundang dengan disebut dengan surat pemberitahuan untuk hadir. Ya, kalau dia sifatnya keberatan. Untuk pasal 36 saya sudah lihat aturannya nggak ada. Kecuali mereka memerlukan. Ya. Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat menyampaikan kembali permohonan kedua mengenai pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Dalam surat tersebut, penggugat mengajukan permohonan dimohonin pengurangan atau STP yang tidak benar menjadi nol dengan perhitungan ini ya. Lima, bahwa kemudian melalui surat keputusan tergugat nomor ini, tergugat atau DJP menolak permohonan pembetulan yang diajukan penggugat. Next. Uraian mengenai objek gugatan, ya. Pertama, bahwa surat keputusan tergugat ini terkait permohonan itu, CAP ini, diterbitkan berdasarkan permohonan pengurangan pembatalan STP tanggal 20 April masa pajak Maret. Dua, bahwa isi tanggal 10 Desember intinya menolak permohonan pengurangan yang itu ya. Next. Bahwa STP sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP sebesar ini dikarenakan menurut KPP Madya Semarang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ada pendapatan senilai 39 miliar ya. Ntar ini koneksi dari PT PLN yang dilaporkan oleh penggugat sebagai penghasilan pada tahun 2017. Jadi di 2017 sudah diakui sebagai penghasilan karena itu sudah diekru ya. Sehingga faktur pajaknya harusnya dibuat Desember 2007 karena di laporan 2017 laporan keuangannya sudah masuk. Tetapi oleh penggugat faktur pajaknya dibuat pada bulan Maret 2018. Penghasilannya sudah dianggap di 2017, tapi faktur pajaknya baru diterbitkan Maret 2018. Karena penggugat terlambat membuat faktur pajak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP dasar pengenaan pajak ya sejak Desember 2017 sampai dengan pada saat pemeriksaan. Sampai dengan terbitnya faktur pajak.
bahwa tanggapan penggugat atas SHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, bahwa faktor pajak yang dimaksud dalam temuan adalah faktor pajak operator insentif fee for 2017. Ya, jadi faktor pajak itu untuk kejadian 2017 tapi diterbitkan Maret 2018. Berdasarkan pasal ini, perjanjian maintenance agreement for PLTU Tanjung Jati tentang insentif fee. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tentang KUP, disebut surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa bunga atau denda. Next. Kenapa dia salah? Ya, disebutkan wajib untuk setiap penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor, ini sudah kita tahu semua ya. Undang-Undang KUP sebutkan DJP dapat apabila pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Jadi ini yang kena dia nih, paling bawah. Next. Jadi ini pengusaha yang dilakukan sebagai PKP yang tidak mengikuti faktur pajak secara lengkap, ini bisa kena STP juga. Ini dia yang kena nih. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ya, harusnya di Desember 2017. Next. Bahwa berdasarkan ini, selain wajib pajak menyetor pajak yang terutang, berarti pokok, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%. Dia pokoknya kan udah dibuat ya, karena faktur pajaknya udah diterbitkan. Hanya karena terlambat, makanya dikenakan sanksi 2%. Jadi dalam penjelasan disebutkan, pengusaha pajak kena pajak yang tidak membuat faktur pajak, maupun pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. Jadi dianggap tidak tepat waktu. Karena penerbitan faktur pajak itu harusnya Desember 2017, tapi diterbitkan di Maret 2018. Atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ya, ini lanjut aja Bapak Ibu, ini nggak usah ini nanti di bahannya aja baca ya. Jadi kita nggak jelasin semua pokok-pokoknya aja. Next. Nah, bahwa berdasarkan pasal ini tentang disebutkan penyerahan jasa kena pajak huruf B terjadi pada saat harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang. Nah, ini berarti udah diakui di piutang di 2017 di laporan keuangan atau penghasilan. Atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak. Ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Atau kontrak atau perjanjian yang ditandatangani dalam hal sebagaimana tidak diketahui. Jadi yang di atas ini tidak diketahui pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani. Atau mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian maupun seluruhnya dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri kena pajak. Dasar mereka mengenakan itu adalah bahwa berdasarkan laporan keuangan di audit, diketahui adanya piutang penjualan sebesar 50 miliar yang terdiri dari unbilled revenue for incentive fee sebesar 31 miliar. Jadi piutangnya udah muncul di laporan auditnya. Ya, tapi faktur pajaknya belum dibuat. Dan operation and maintenance fee sebesar 18 miliar sekian yang berdasarkan hasil penilaian terhadap piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa semua piutang di atas dapat direalisasikan atau tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atau impairment. Next. Bahwa dari uraian di atas simpulkan, insentif fee itu telah diakui oleh penggugat dalam laporan keuangan audit tahun 2017. Kenapa faktur pajaknya baru dibuat 2018? Itu maksudnya ya, sebagai piutang usaha. Dua, bahwa penyerahan jasa kena pajak terjadi pada saat harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan
atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Tiga, bahwa penyerahan seharusnya diakui pada saat mana yang lebih dulu terjadi antara pengakuan piutang atau pembuatan faktur penjualan. Jadi kata kuncinya nomor tiga ini ya. Kamu telah melakui piutang atau pendapatan di 2017, kenapa faktur pajaknya baru dibuat Maret 2018? Empat, bahwa karena pendapatan diakui sebagai piutang atau penghasilan pada akhir tahun 2017, lebih dulu terjadi daripada pembuatan faktur penjualan, maka faktur pajak seharusnya juga dibuat pada akhir tahun 2017, bukan Maret 2018. Lima, bahwa faktanya faktur pajak dibuat oleh penggugat bersamaan dengan diterbitkannya faktur penjualan, yaitu pada tanggal 14 Maret 2018 dan dilaporkan dalam SPT masa PPN Maret 2018. Sehingga oleh KPP Madya Semarang diterbitkan STP masa pajak Maret 2018. 6. Bahwa penerbitan STP PPN ini sudah tepat ya menurut tergugat atau DJP. 7. Bahwa permohonan pembatalan STP yang tidak benar wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KUP. Next. Apa tuntutan tergugat atau DJP? Permohonan bahwa STP telah diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang KUP ya, bahwa penerbitan surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang menyatakan menolak itu sudah tepat. Ya, next. Usulnya apa? Bahwa berdasarkan maka diusulkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan tergugat yang telah menolak permohonan itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, menolak permohonan gugatan penggugat melalui suratnya ini. C. Mempertahankan surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas STP karena permohonan wajib pajak kedua nomor ini tanggal 10 Desember. Next. Pembuktian ini nanti dibaca aja ya, nggak usah di apa, walaupun di modulnya saya kasih. Next aja, lewatin aja. Kita poin pertimbangan apa hakim aja lagi. Next, next. Nah, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan dari penggugat? Nah, ini biasanya di awal itu dijelaskan hakim itu berwenang atau enggak berdasarkan undang-undang ini, pasal-pasal ini ya. Menimbang bahwa sesuai peraturan pemeriksaan materi dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal. Ini dibaca aja lah ya. Ini terkait pemenuhan ketentuan formal, apakah dalam 30 hari ada alasan, nanti dibaca aja. Kita terkait materinya aja. Next. Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan adalah penerbitan keputusan tergugat terkait penolakan itu, ya, yang tidak disetujui oleh penggugat. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka pendapat majelis hakim atau pengadilan pajak adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pendapatan senilai 39 miliar dari PLN kantor pusat dilaporkan oleh penggugat sebagai penghasilan pada tahun 2017, sehingga faktur pajak seharusnya dibuat pada bulan Desember 2017, tetapi oleh penggugat faktur pajak dibuat bulan Maret 2018. Karena penggugat terlambat membuat faktur pajak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2021, terhadap wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Next. Next, Mbak. Jadi ini pokok sengketanya ya.
bahwa tergugat DJP juga memberikan alasan ketentuan pasal 2 ayat 4 PMK 151 di mana menurut DJP atau tergugat penyerahan jasa telah terjadi pada saat harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang. Artinya kalau udah di neracanya udah diakui piutang dan penghasilannya udah diakui di rugi laba atau pada saat penerbitan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip hukum dan diterapkan secara konsisten. Bahwa penggugat menyatakan tidak setuju atas penetapan tergugat tersebut dengan alasan bahwa penerbitan faktur pajak oleh penggugat atas penghasilan insentif sebesar 39 miliar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penggugat mohon agar STP ini dapat dibatalkan. Senilai 792 miliar ini dibatalkan. Juta ini dibatalkan. Bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut yang di atas menjadi pokok masalah dalam sengketa adalah penerbitan keputusan tergugat ya atas yang penolakan permohonan yang tidak disetujui oleh penggugat. Next. Menimbang bahwa demikian, sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat hukum, ya, undang-undang aturan, ya, dan pembuktian. Jadi pembuktian itu kapan dia menerbitkan STP dan lain-lain, ya, kapan dia menerbitkan faktur pajak. Jadi ada aspek hukumnya, ada aspek materialnya, ya. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, jadi hakim sudah melihat alat bukti, pengadilan pajak berpendapat menimbang bahwa sengketa gugatan ini bermula dari terbitnya STP PPN ya tanggal 22 April 2019. Bahwa atas STP ini penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar ya bergunakan pasal 36 ayat 1C dan ditolak oleh DJP. Next. Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan permohonan yang kedua dengan surat ini. Bahwa pokok perkara gugatan adalah terkait penerbitan STP sebesar 792 juta untuk masa pajak Maret 2018 karena berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Madya Semarang diketahui terdapat penyerahan BKP kepada PLN yang faktur pajaknya diterbitkan tidak tepat waktu. Jadi harusnya menurut DJP itu Desember 2017 mereka terbitkan. Dengan dasar pengenaan pajak 39 miliar. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan bukti yang sampai pengadilan pajak pendapat, sengketa gugatan ini berkaitan dengan permohonan dimohon pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar menjadi harusnya nol dengan perhitungan naikin ke atas. Ya. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor ini tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM serta tata cara pengutan penyetorannya karena PLN itu adalah pemungut PPN. Faktur pajak sebagai dimaksud ini, faktur pajak kepada BUMN harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Pengertian penyerahan jasa kena pajak berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat 5 PP nomor 1 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 83 tentang PPN dan telah diubah dengan Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga PPN dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait dengan saat penerbitan faktur pajak. Saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan sebagai saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya PPN. Jadi dasarnya ini ya. PP ini juga. Next. Bahwa terbukti berdasarkan surat PLN nomor ini tentang saat penerbitan faktur pajak oleh rekanan dan jatuh tempo penyetoran PPN oleh PLN sebagai wajib pungut PPN. Faktur pajak yang diterbitkan disampaikan oleh rekanan, jadi penggugat ini kan berarti rekanan pemberi jasa ya, berdasarkan tanggal yang sama dengan dokumen tagihan atau invoice
dan dokumen tersebut diterima paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya sejak tagihan diterbitkan. 8. Bahwa terbukti dalam pemeriksaan pengadilan pajak bahwa insentif fee yang diterima oleh penggugat merupakan imbalan tersendiri dan terpisah dengan operating fee yang diterima secara bulanan. Bahwa berdasarkan perjanjian OM agreement ini, ya, imbalannya ini tadi ya, total operating fee 2 triliun, mobil ini ya next saja. Insentif fee berdasarkan kinerja operasional. Bahwa terbukti insentif fee merupakan imbalan kinerja dari hasil pengumpulan dan maintenance yang didasarkan pada penilaian kinerja penggugat yang dilakukan oleh PT PLN. Jadi PT PLN yang menilai. Bahwa berdasarkan dokumen sebagai berikut, ya ini ya, insentif fee harus dihitung oleh operator penggugat dan disetujui oleh PT PLN sesegera mungkin setelah berakhirnya tahun fiskal dalam waktu 45 hari sejak berakhirnya tahun fiskal. Berarti 45 hari sejak 31 Desember tersebut, dan lisi akan diberikan waktu tidak kurang dari 45 hari untuk menyetujui perhitungan tersebut. Ya. B, pada bagian 2 perjanjian itu operating and maintenance agreement, perhitungan peringkat KPI, kinerja individu ya, dan peringkat kinerja untuk setiap tahun buku sesuai dengan prinsip Key Performance Indicator ya, dengan prinsip metode rumus perhitungan ditentukan dalam perubahan nomor 9 adalah peringkat 100 sampai dengan 120, maka secara proporsional maksimum 20% dari biaya operasional yang harus dibayarkan oleh PLN kepada operator. Ya, jadi kinerjanya itu hitungannya. Next. Insentif itu hitung. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam ini ya, melalui surat ini dan dikoreksi sehingga pada tanggal 6 Maret penggugat melakukan koreksi insentif fee for the year 2017 correction. D. Perhitungan insentif disetujui oleh PLN pada tanggal 14 Maret melalui surat ini, bahwa penggugat menerbitkan invoice faktur atas insentif fee pada tanggal 14 Maret ya, pada saat disetujui insentif fee tersebut ya. Next. Next, Mbak. Bahwa terbukti atas penyerahan operating fee ini ya kepada perusahaan, penggugat menerbitkan faktur pajak tertanggal 14 Maret sesuai dengan tanggal faktur penjualan ya. Bahwa atas penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN, kewajiban memungut menyertai melaporkan adalah pada pemungut PPN, sehingga saat penerbitan faktur pajak PPN oleh penggugat mengacu pada peraturan yang berlaku pada PPN. Pemungut PPN itu PLN ya. Bahwa terbukti atas kewajiban PPN masa pajak Desember telah dilakukan pemeriksaan dan penetapan oleh KPU Madya Semarang, di mana berdasarkan penetapan tersebut tidak terdapat koreksi terhadap penyerahan yang dilaporkan oleh penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, penggugat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tergugat telah menyetujui nilai penyerahan telah dilaporkan oleh penggugat. Dengan kata lain, penggugat telah menyetujui bahwa seluruh penyerahan terutama PPN untuk masa pajak Maret telah dilaporkan oleh penggugat. Next. Bahwa terbukti atas sengketa serupa, tergugat telah menyetujui pendapat penggugat membatalkan STPPN atas kelambatan penerbitan faktur pajak berdasarkan pasal 14 ayat 4 sebagai berikut. STP PPN masa pajak April 2020, bukan 2018 ya. Ini kasus yang lain. Bahwa berdasarkan keputusan nomor ini disetujui ya, tagihkan oleh penggugat kepada PLN. Ada lagi kasus STP masa Mei. Ya, ini disetujui kok, yang ini tidak disetujui ya. Jadi yang masa pajak Mei 2020, permohonan pembatalannya disetujui oleh oleh DJP, kok yang April 2028 ini tidak disetujui. Nah, ini yang salah satu bukti yang disampaikan. Next.
Bahwa pengadilan pajak berpendapat penerbitan faktur pajak oleh penggugat atas penghasilan operating fee sebesar ini yang dilakukan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Datur Pasal 13 ayat 1A dan lain-lain sehingga tidak seharusnya dikenai sanksi. Ya, bahwa pengadilan pajak berpendapat keputusan tergugat nomor CAP ini tentang pembatalan ketetapan pajak dengan sanksi administrasi tersebut tidak dapat dipertahankan menurut hakim ya dan dibatalkan sehingga menjadi 0 rupiah. Bahwa majelis telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil disampaikan oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan majelis karena tidak relevan untuk memutus sengketa di atas. Next. Menimbang bahwa dasar ini dinyatakan sebagai berikut, bla 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 ya pasal 69, pasal 74, pasal 78. Next. Ini nanti dibaca aja ya. Menimbang bahwa hasil dalam persidangan untuk menggunakan kuasa pasal 80 untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan penggugat sehingga perhitungannya menjadi 0. Next. Jadi mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat ya sehingga jumlah pembayaran menjadi 0 yang 792 juta tadi. Saya kira itu aja Bapak Ibu ya, silakan Bu Dewi kalau ada tanya jawab. Terima kasih atas paparan dari narasumber kita. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan raise hand. Pak Edi Supeno, Bapak mau bertanya? Tanya aja, Pak. Iya, iya. Belum, Bu, belum. Atau Pak Edi, apa Iya, kabar Pak Edi? baik, Pak. Sehat Bapak baik, ya? baik. Ya. Kawan lama ini 2010 udah kenal. Ada Bu Fitri kayaknya tuh. Silakan bicara aja. oh ya, ya Ibu Udah Fitri, hand ya. silakan. Ya, selamat siang Bapak Bahri, Ibu Dewi, dan teman-teman. Ya Terima kasih Bu. kesempatannya, Bu. Bapak, Pak, saya ada dua pertanyaan nih, Pak. Yang Ya. pertama, Pak, terkait dengan kasus intercompany service, Pak, itu Ya. eksistensinya baiknya supportingnya itu harus per GL atau in general saja, Pak. Ini terkait keeksistensian atas intercompany service, Pak. Lalu yang kedua, terkait tentang submit surat KUP pasal 36, gimana change-nya apabila posisinya itu sudah dibanding, Pak. Terima kasih. Ya Bu, yang pertama intercompany service kan perusahaan satu grup ya Bu ya. Iya, Maksudnya ya Bu. betul, Pak. Itu kalau bisa, itu kan kadang-kadang bicaranya kesebandingan ya Bu ya. Iya, eksistensi Ya. apakah jasa ini Enggak, ada gitu kalau ya, Pak? kalau ya itu biasanya berdasarkan kontrak ya Bu. Harus ada kontrak karena secara entitas itu berbeda walaupun pemiliknya sama atau atau memiliki hubungan istimewa Bu. Oke, Jadi Pak. tetap harusnya ada kontrak yang jelas. Jadi kadang-kadang GL kontrak itu lebih tinggi dari GL, Bu. Oh, kontrak itu lebih tinggi daripada GL, baik, Pak. Iya, Bu. Karena itu kesepakatan kan. Iya, Kalau GL itu kan kemana duitnya masuk, diakui sebagai piutang kan, bisa aja nggak tercatat atau dicatatnya beda. Tapi iya. biasanya pembuktian tertinggi itu adalah kesepakatan, Bu, para pihak. Walaupun kadang-kadang jurnalnya bisa beda-beda, Bu. Iya betul sih Pak, tergantung nature-nya apa ya Pak transaksinya. Iya, jadi kadang buat walaupun dalam satu grup harus jelas karena entitasnya kan berbeda kan. Betul Namanya Pak. PT, satu lagi apalagi NPWP-nya juga beda-beda kan, nggak bisa grup tuh kan Iya nggak Pak. bisa NPWP grup. Jadi harus dari awal tuh disiapkan Bu. Kadang-kadang itu juga dikoreksi oleh DJP kan, karena tidak sama dengan kalau kita bertransaksi dengan pihak luar kan, Iya betul Pak. karena ada transfer pricingnya di sana kan. Iya betul, Nah, itu transfer pricing sebentar. ya penentuan harganya itu makanya itu harus jelas dari awal Bu. Oke Dan Pak. dan dicek juga kalau dengan pihak luar tuh
biasanya berapa harganya gitu loh dalam kondisi yang sama, jangan terlalu jauh. Oh, baik, Pak. Jadi selain kontrak, apalagi ya, Pak? Jadi kalau per transaksi itu kurang kuat ya, Pak ya, berarti maksud saya. Harusnya kontraknya, Bu. Kontrak ya, Pak? Kontraknya yang paling utama, Bu. Oh, Jadi se- enggak bisa kalau transaksi itu kan realisasi namanya tuh. Tapi iya. payungnya apa? Kan payungnya yang Oh, paling penting. iya sih, Pak, Walaupun betul. intercompany, ya Bu. Oke, Pak. Berarti Yang kontrak ke nomor satu. kontrak nomor satu, Bu. Kalau saya dari pengalaman saya bukan aliran kas. Aliran kas itu kan kemudian ya. Jadi kontraknya itu kadang-kadang siapa penanggung jawab pajaknya gitu kan. Iya, Pak, betul. Apa Bu? Oh, jadi kontrak. Oke. Terus, Pak, yang kedua, kalau misalkan kita sudah submit surat KUP pasal 36, nah, dan posisinya itu sudah dibanding, Di itu gugatan, pasal 36 kan gugatan, bukan iya, Pak, banding. betul. Heeh. Heeh. Itu chance kalau sudah dibanding bagaimana ya, Pak, terkait pasal 36 itu? Pasal 36 juga nih Bu, yang kita bicarakan sekarang. Oh, Kan oh faktanya iya sih, Pak. dikabulkan. Mm-mm. Oh, dikabulkan, Pak. Meskipun Iya, posisinya udah dibanding gitu ya, Pak. iya, iya. Ya. Di Oke. pengadilan pajak, maksudnya bukan banding. Oh iya sih, Pak, betul. Ya, Pak, gugat. kalau misalkan kalau Ya, gagal formal dibanding, apa bisa submit pasal 36 ya, Pak? harus nggak bisa lagi Bu. Kalau menurut saya nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa ya, Pak, kalau Ya, misalkan jadi jalannya kan dua Bu ya. mm-mm. Bisa Iya, lewat Pak. keberatan. Kalau banding Heeh. itu kan lewat keberatan tuh pasal 25. Iya, Pasal 25-nya kan udah jalan, udah naik ke banding. betul. Heeh. Artinya surat keputusannya kan udah keluar kan. Iya. Surat keputusan keberatan nggak bisa dua-dua jalan Bu. Kalau kita misalkan keberatan, kita sudah dapat cap keberatannya, namun kita mau lanjut ke banding, eh si banding ini tuh kelewat dari jangka waktunya. Itu udah nggak bisa pakai pasal 36 atau masih bisa, Pak, untuk biar Tidak bisa kita, Bu. Menurut oh saya nggak nggak bisa. bisa lagi Bu. Karena untuk suatu produk itu ya Iya. harus ini kayak jalan ke apa nih Bu? Ke Bandung Bu ya. Ada yang Mm-mm. lewat Padalarang, ada yang lewat Cikampek gitu ya. Betul. Ini nggak bisa dua-dua jalan nih kita lewat Bu. Harus milih salah satu Bu. Jadi sekarang kita Oh. udah lewat Padalarang, kita lewat lagi apa tol tol apa tol Padalarang gitu ya. Kita Mm-mm. lewat lagi Cikampek, setelah itu nggak bisa Bu untuk satu keputusan Bu. Harus milih salah satu Bu. Oh, jadi kalau misalkan kita sudah menempuh keberatan untuk menempuh bandingnya, Ya, pas dibanding kita gagal formal gitu, kelupaan, misalkan ada keskip, sudah lewat dari waktu tanggal tiga, yang tiga harus, kita bulan. udah nggak bisa. Terus kita Nggak udah bisa nggak Bu. bisa lagi pakai pasal 36 gitu ya, Nggak, Pak? nggak bisa Bu. Karena kita sudah menempuh keberatan gitu ya, Pak? Iya, jadi nggak bisa dua-dua. Pasal Oh. keberatan itu kan pasal 25. Mm-mm. Nah, kalau gugatan itu kan pasal 36 jalurnya Bu. Nggak bisa dua-duanya kita jalan Bu. Jadi keberatan Oh, udah lewat, gagal, nggak bisa banding, nggak bisa kita ulang lagi dengan pasal yang lain Bu. oh, baik, baik, Pak. Oke, Pak. Ya, 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 ya. dimengerti. Terima kasih banyak ya, Hmm. Pak. Sama-sama Bu. Ada Pak Ari ini kalau bisa nambahin silakan Pak Ari. Pak Ari Yasin. Ini Pak Ari Yasin nih apa eh, senior IP juga nih ahli sengketa nih sampai ke PK peninjauan kembali. Ada lagi yang bertanya silakan atau Pak Ari bisa nambahkan kalau ada silakan aja. Jadi tujuannya supaya apa ya Bu, Bapak Ibu ya kita saling paham ya bahwa kalau kita yakin harusnya kita bisa tempuh semua jalan itu ya. Jadi artinya hak-hak. Jadi di apa itu kan sebetulnya
di Undang-Undang KUP itu adalah menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi ada hak kita itu termasuk gugatan tuh pasal 23 KUP itu kan hak. Mengajukan banding ada juga hak kita. Ya ada di KUP. Ada juga menyampaikan kewajiban. Di KUP itu juga ada hak DJP dan ada kewajiban DJP. Seperti contoh, mengeluarkan SPHP itu kan kewajiban. Menerbitkan SPUH itu kan kewajiban. Mengundang pembahasan akhir itu kan kewajiban ya. Jadi ada itu semuanya di KUP. Jadi kalau nggak ada diatur di sana nggak boleh dilakukan. Karena di undang-undang itu kadang-kadang terkait teknisnya kan nanti diterbitkan PMK atau peraturan pemerintah gitu ya. Kalau ada itu harus cari peraturan pemerintahnya atau PMK-nya. Berarti ada turunannya penjelasan implementasi dari undang-undang tersebut. Kalau dia tidak disebut di sana, nggak mungkin ada PMK-nya. Harus ada sandaran di undang-undangnya. Jadi nggak bisa di dalam undang-undang tidak disebutkan aturan teknisnya berdasarkan PMK diterbitkan oleh Menteri Keuangan, nggak ada disebut di sana. Tiba-tiba muncul aja PMK berarti nggak ada landasan hukumnya. Ya, ini yang setahu saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Atau ada tambahan dari teman-teman di sana, di sini silakan aja. Ini ada pertanyaan dari Pak David. Silakan bicara aja coba. Pak David, Ya, siang Pak Pur. ya Yang silakan pada Pak. ya, Saya mau nanya ya kan kalau di case tadi kan dia mengajukan si Medco ini mengajukan pasal 36C 2 kali ya, baru mengajukan gugatan ya Pak ya. ya, Kalau dia misalkan si Medco mau langsung mengajukan gugatan tanpa pasal 36 bisa nggak? nggak bisa Pak. Karena yang diajukan itu Pak, ya, yang diajukan ke pengadilan pajak itu harus yang udah semua apa Pak, upaya telah dilakukan di tingkat DJP. Udah habis semua upaya, baru hakim dibawa ke hakim. Itu inti apanya Pak. Jadi kalau masih ada misalnya 2 kali pengajuan kita nggak lakukan, berarti belum semua upaya dilakukan Pak. Jadi kalau sengketa itu kan timbul kalau di antara kita sama dia udah habis semua upaya baru dibawa kepada penengah kan itu substansinya. Penengah itu hakim di pengadilan. Jadi kalau masih ada upaya di bawah, nggak bisa Pak. Hmm. Nanti ditolak oleh hakim Pak, karena ini prosedurnya belum dijalankan semua. Gitu ya Pak? Harus di depannya pasal 36 dulu ya Pak ya. Kalau Iya, gitu. iya Pak. Kalau nggak salah yang A B C 2 kali, yang D 1 kali aja gitu ya Pak ya kalau saya Ya, lihat. yang D boleh cuma sekali Pak. Yang D itu kan kalau tidak diterbitkan SPHP atau tidak diundang untuk pembahasan akhir atau closing Terus conference Pak. setelah 1 kali boleh gugatan gitu Pak ya kalau kayak gitu Pak ya. Iya, gugatan. Ya. Kalau STP itu kadaluarsanya sebulan ya Pak Pur ya. Kalau jatuh temponya kan sebulan semuanya Pak. Mau SKP, mau STP kan 1 bulan. Kan di dalam itu tertulis tuh. Misalnya terbit 14 Maret, nanti jatuh temponya 13 April. Kan tertulis di STP sama Oh, SKP ya Pak. STP sebulan ya berarti ya. Iya, Ya, Pak. Ya, Pak, makasih Pak. ya. Pak, kalau zaman sekarang tuh via Cortex apa harus fisik ya Pak STP itu ya Pak ya? Gugatan maksudnya. Pak STP-nya dulu loh Pak. Misalnya di zaman sekarang gitu Pak. Kan kalau Cortex Pak areanya Pak. Apa kan kalau dulu Waduh, kirim waduh. amplop gitu Saya Pak. kortek-kortek tuh saya nggak ngerti jujur aja Nggak, ini. kalau pasal Si tiga puluh Dewi enam yang tahu. masih masih langsung. Masih pada dasarnya semuanya itu bisa pakai sistem. Kan ada juga e-objection tuh keberatan ya. Tetapi yang untuk apa? Untuk menyampaikan secara fisik masih ada. Iya. Jadi contohnya ISPT kan harusnya semua ISPT itu. Hmm. Tetapi dalam aturannya tetap juga bisa cetak antar ke TPT. Jadi bisa aja kita nyampaikan lewat kantor pos.
tengah malam nggak mungkin lagi atau hang apanya sistemnya antar apa aja kirim aja dengan pos tercatat. Itu masih bisa karena di aturan KUP-nya belum dirubah. Iya Pak, soalnya Hmm. kalau Ya. STP manual kadang suka nggak nyampe juga gitu Pak, bingung. Nggak, kalau menyampaikannya, kalau nggak diantar ke TPT-nya, ke KPP-nya kan tempat pelayanan terpadu di depan tuh. Iya Pak. Kalau atau pakai apa pos tercatat. Hmm. Tapi kan salinan STP-nya kalau mengajuin pasal 36 juga harus aslinya harus ada ya Pak ya, harus dilampirin ya Pak ya. Enggak, bukan asli, Pak. Itu Kopiannya. fotokopian, Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya, ya. Kasih Pak Pur. Ya, makasih. Silakan, Mbak Dewi. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak Pur, bertanya Pak Pur. Ya, silakan, Pak. Oh ya, oke, Ya, Mas Ferry oke. silakan. Pak Ya, Ferry dari mana? dari IPI Pak, UPI di cabang Bandung. Padang Pak. Oh, Oh, dari Padang. Padang. Cabang Padang Pak. Ya, Ya, silakan. ya gini Pak, beberapa poin ya Pak. Jadi kita ada satu klien kita, dia itu perusahaan sebetulnya perusahaan itu Pak, government partner, proyek-proyek Apa? pemerintah lah. Ya, ya. Proyek pemerintah Pak, proyek Nah, pemerintah. Jadi harusnya gini Pak, kita itu mungkin Bapak pernah kenal istilah pinjam pakai perusahaan ya Pak ya. nah, Nah, jadi karena satu kesalahan dari staf yang mengajukan klik restitusi sehingga dia diperiksa Pak. Pada saat ya, diperiksa harusnya lebih bayar malah jadi kurang bayar. Nilainya cukup material. Salah satu ya, alasannya adalah karena kita dapat penyerahan Pak. Karena si perusahaan ini dia pinjam pakai istilahnya Pak, dapat uang dari pemerintah punya program lalu program itu dikerjakan oleh di legal pakai PTA tapi yang kerjakan Kok PT kita Pak. hilang-hilang sinyalnya, Pak? Suaranya nggak jelas, Pak Ferry. Sebentar Pak, sebentar Pak. Suaranya nggak jelas, Pak Ferry. Kurang jelas ya Pak. Ya, Oke Pak, udah. gini Pak. Udah Pak. Jadi kita kena SKP Pak Ya. atas penyerahan. Atas penyerahan yang mana penyerahan itu karena istilah pinjam pinjam pakai perusahaan Pak. Hmm. Nah, posisinya sekarang udah opsi untuk keberatan udah lewat Pak. Memang kita nggak mau keberatan karena maunya di pasal 36 ini Pak. Nah, Ya. menyikapi hal ini dari pengalamannya Pak Bari, Pak Pur, itu apakah challenge kita untuk transaksi pinjam pakai itu bisa kita cancel Pak? Atau kita bisa lawan Pak? Karena posisi sebetulnya ini kita memang memang istilahnya memang pinjam modal sebetulnya Pak, bukan pinjam BT gitu Pak. Jadi dianggap ada penyerahan. Padahal sebetulnya kita hanya dari modal gitu Pak. Sharing sharing profit lah. Nah, itu Ya. gimana Pak menurut Pak Pur? Intinya di pengadilan itu mencari kebenaran material, Pak. Ya, Oke Pak. kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Hmm, Ah, itu Bapak bisa melihatkan dari bukti, bukti transaksi, dari hmm, GL, dari bukti, realnya itu sepertinya seperti apa sih? oke, Nah, itu yang dilihatkan di alurnya waktu di persidangan, Pak, supaya hakim tuh paham. Oh, ini oke Pak. sebetulnya pinjam nama doang ini, bukan objek. Nah, Betul, itu harus disampaikan, Pak. betul, betul, betul. Berarti kan Jadi, kalau kok, Bapak menyebutkan pinjam pakai, berarti kan ada transaksi di perusahaan Bapak, ada betul, penerimaan uang gitu kan, semacam fee betul lah atau Pak. apa. Ya, Berarti betul, ada betul. di lawan transaksinya juga ada kan pengeluaran kan. Berarti Betul Pak, uang keluar biaya-biaya betul kan dia Pak. nanggung. Ya, kalau Mm, bisa itu mm, di apa? Di di digabungkan penjelasan dari dua belah pihak itu mm. harusnya bisa kita sampaikan ke hakim, Pak. Faktanya Oke begini Pak. loh. Itu ya, Pak. Ya, ya, ya. Tapi kan opsinya, ini kan opsi terakhir di pasal 36 ya Pak. Maksudnya kita Ya, bicara keberatan kan udah gugur ya Pak. Kelima udah gugur. ya. Nah, Ah, ini kan opsi untuk banding pun dari keberatan kan udah gugur Pak. ya, Nah, sekarang kan tinggal satu-satunya adalah opsi untuk pasal 36. Nah, ya, dari manajemen ini agak agak kan ada penagihan kan ngotot sekali nih Pak. Minta harus dibayar ya, kalau nggak diblokir bla 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 gitu Pak ya. Nah, ya. kita ini kalau mau bayar kan berarti pasal 36 gugur ya Pak. Enggak gugur. Kalau bayar Oh gitu pasal Pak. 36 enggak gugur. Pasal 36 itu kan hak mau dibayar dulu atau tidak kan enggak ada urusan. Oke.
perjalanannya tetap jalan, nggak ada menggugurkan hak untuk pasal 36. Hmm. Tapi pasal 36 itu maksudnya Pak kan kalau di kan kita pakai PMK 08 ya Pak ya, yang Ya, 13 ya Pak untuk pengajuan. Tapi nanti kan ya, itu sifatnya hanya permohonan Pak, ditolak atau tidak itu ya Pak ya. ya, Kan ketika terbit putusan, kalau seandainya ditolak baru kita lanjut ke banding. ya, kegugatan. Oke. Ke gugatan ya, maaf Pak, ke Hmm. gugatan gitu. Ya, Oke, oke. Sip. Kalau itu batas ya. waktunya menurut Pak Pur kapan Pak? Soalnya kita udah hampir lewat 1 tahun nih Pak. Pasal 36 tuh nggak ada batas waktu, Pak. Oke. Beda dengan keberatan tuh 3 bulan, Pak. Ya, ya, ya Pak. Pasal 36 tuh tidak ada batas waktu. Dan Hmm. PMK-nya bukan PMK 08 kayaknya lagi, Pak. Ada yang terbaru, Pak. Oh, iya, ya betul Pak, betul Pak. Ya, Saya apa ingatnya yang 08 aja ya, Pak. ya, ya. Siap, siap, siap. Baik, Pak Ya, Pur, Pak. terima kasih Pak Pur. Ya, silakan, Pak. Makasih. Terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama Mas Ferry. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, langsung aja ya. Pemer- Ada lagi pertanyaan? Ini kita banyak yang ikut loh, 95 peserta. Pak Edi belum ada pertanyaan. Pak Edi itu udah canggih tuh, udah sering sidang Enggak, dia mah. enggak perlu bertanya lagi ya Pak. Udah tahu atau Pak Edi mungkin mau menambahkan ada sharing expert pengalaman gitu loh. Waktu zaman saya dulu baru belajar dia, kalau sekarang dia udah canggih semua. Bertanya dulu, Bu, Pak Mawari. Ya, Oh Pak iya Layan. Pak Ya, Layan. Pak Layan anggotanya Pak Eliantono ini. sorry, Konsultan ini pajak atau akuntan publik sekarang? masih banyak kan di pajak sih, Pak. Enggak, izin akuntan publiknya udah ada. Enggak, ini kita hanya Oh, itu lu nggak bisa dirubah soalnya kemarin baru cium. Oh, iya, iya. Pak Iya, Heliantono kita kayaknya PDAM pakai kita Heliantono. nah, Aliantono tuh apa tuh? Kawan saya, banyak iya, partnernya tuh. iya Ya Pak. pastilah ada PDAM, pasti ada lah dia Iya, dulu. saya kan konsultan pajak Karena PDAM, jadi setahu saya auditornya Heliantono. Iya, partnernya aja hampir 50 kan. iya. Kemarin saya baru teleponan sama bosnya itu. Hmm. Salam ya sama bosnya. Kita Iya, pernah Pak Mawari. ketemu Pak Layon ya, lupa tahun berapa Udah gitu. Tahun di berapa jas kita? sama si Oh iya, Pak itu, Pak temannya Bapak itu siapa namanya? apa? Yang orang Chinese itu si saya lupa juga itu namanya. Oh, si Kimto. Ah, ah. Kan? Oh, Kimto Bukan. yang mana? Ada Yang satu lain lagi berarti. yang satu alumni dengan Bapak itu. Ya, yang Itu satu dulu alumni itu yang itu dulu Chinese. supervisor saya, tapi dia Oh, tetap di audit saya di pajak. iya, iya. Nah, Ada ah, pertanyaan Pak Layon, silakan. Pak, itu pertanyaan saya yang pertama. Tadi Bapak bilang kan untuk pasal 36 itu berarti tidak ada batasan waktu atau sidangnya itu bisa berapa kali ya, Pak? Tolong saya Jadi tahu. kalau pengajuan pasal 36 kan nggak ada batas waktu, Pak. Hmm. Tapi itu harusnya sih menurut aturan itu harusnya 2 kali ditolak, diajukan lagi dalam 3 bulan, Pak. Udah ditolak yang kedua, baru kita ajukan gugatan. Gugatan ini batas waktunya 1 bulan, Pak, atau 30 hari, Pak. Iya, oke. Kalau udah nggak lewat itu nggak bisa lagi, Pak. Oke, oke, oke. Terus satu lagi, Pak, kita kan Ya, pernah ini masih di keberatan, eh, kita kan ada satu kasus bahwa manajemen fee, tapi diberikan kepada pihak holding company-nya di luar negeri, ya berarti kan. Nah, ya, sesuai dengan perjanjian yang mereka sudah sepakati bersama bahwa anak perusahaan di Indonesia itu harus memberikan 10% dari total omsetnya gitu kan. Eh, untuk diberikan kepada holding company-nya dengan sesuai dengan perjanjian, dia ada perjanjiannya. ya, Tapi di keberatan itu
diminta untuk menerbitkan Tipidok Oh terkait ya. dengan perjanjian itu. Lalu Tipidoknya kita itu kan hanya yang ada dari holding company-nya Mm-mm. disampaikan. Nah, mereka minta harus yang di Indonesia. Artinya, Ah, jadi itu ada dispute lah gitu kan. Kira-kira ya. gimana menurut Bapak ininya? Apa yang harus kita sampaikan? Karena Ya. di pengadilan pajak pun mereka minta soalnya. Setelah kita keberatan ditolak, maka kita maju ke pengadilan pajak. Ya itu kan kalau sebelum sidang kan harusnya bisa ya dibikinin tipidoknya ya. Yang dari holding company, Iya artinya nggak dari bisa holding yang nggak di bisa. sini dong, yang di sini Harus yang dong. di sini. Ya kan dengan itu intinya harga itu kan harus sebanding ya antara transaksi dengan pihak luar kan, Hmm. dengan pihak luar. Jadi kita bertransaksi dengan pihak terafiliasi itu harusnya harganya kan mendekati atau sama dengan transaksi kita dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kan itu kuncinya. Wajar nggak angkanya? Itu kan bisa dibikinin, Pak, sebetulnya, Pak. Oh, artinya kan waktu untuk buat Tipidoknya itu kalau sekarang kan agak lama tuh Pak. Kata Artinya siapa lama? Ya tergantung transaksinya, Pak. ya kita hanya membahas di masalah manajemen fee-nya aja. Jadi kan Ya, itu dia harganya yang dikoreksi kan karena harganya tidak wajar kan. Harusnya transaksinya itu harusnya 10, oh, kalau sepuluh pajaknya persen, enggak kalau itu kan nilai ya, nilai iya nilai transaksi. Hmm. Nilai transaksi harusnya kalau dengan pihak luar cuma misalnya cuma 5% atau 15% harusnya kalau pembandingnya kan itu yang dikoreksinya jadi 5 kan. Kan itu prinsipnya kan. Iya. Jadi yang di Nah, keberatannya mereka, apakah ada eh, yang apa namanya perusahaan yang sama di Indonesia memberikan manajemen fee 10% atau masih ada atau di bawahnya itu sebenarnya yang lebih dia tekankan gitu loh Pak. iya makanya apa kan sebetulnya kan bisa apa Pak? Bisa dilihat dari transaksi yang ada di Indonesia kalau ada pembandingnya ya. Kalau Hmm. enggak ya terpaksa pakai apa Pak? Pakai provider Oriana segala macam Pak. Pakai Baik, Tipidok tuh kan pakai provider tuh. iya. Ada beberapa ya. Saya dulu paham itu tapi sekarang saya nggak dalami benar terkait Hmm. transfer pricing. Ada tambahan dari kawan-kawan mungkin yang pengalaman terkait ini? Pernah nangani yang terkait sengketa transfer pricing Pak Hari? Mana Pak Harinya nih? Tapi prinsipnya itu Pak, harus harganya itu harga yang apa yang wajar. Kalau benar kan nggak mungkin. Ya benar itu nggak bisa ya. Harga yang Iya, sebanding kan itu intinya. iya. Ya, itu artinya di jadi disuruh untuk membuat pada saat kita keberatan disuruh membuat transfer pricing, tapi kan waktu kita keberatan itu dipus terus supaya seminggu selesai enggak gitu. Jadi Oh enggak, seminggu ya nggak mungkin dong itu pintu. maksudnya Tapi kalau sebulan rasanya masih bisa mah. Kan waktu di gugatan kan bisa dimunculin Pak. iya, Dan mereka pun mengkoreksi, berarti kan mereka punya pembanding, nggak mungkin koreksinya tanpa pembanding, Pak. Bagaimana dia iya. mengkoreksi? Coba deh, kalau nggak ada pembanding. Kan nggak bisa tidak setuju gitu ya, tapi tidak setujunya kenapa? Itu harus ada hitungannya. Mereka kan juga punya provider, Pak. Di apa Itu Pak DJP-nya Layan ya. ya. Iya, DJP-nya ya, Pak. Oke. Hmm. Terima kasih Pak Bari. Ya, ya Pak Layan. Silakan, Ibu Dewi. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kayaknya di sini ada Bu Leni dari Palembang. Bu Leni mau bertanya barangkali? Kalau kalau nggak ada, berarti kita tutup.
Ya kalau nggak ada lagi ya silakan aja diakhiri, Mbak Bu Dewi. Iya, berarti Pak Edi juga belum ada pertanyaan ya Pak? Next seminar ya Belum Pak? Bu Tini. Ya. Oke, eh, baiklah dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Oh, atas atensi. dokumentasinya jangan lupa. Ih, Ya, terima kasih dokumentasi atas kita. atensi dan antusias dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya Dewi Mareta selaku moderator memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba, Berarti kita foto bersama Terima dulu kasih on Bu Dewi. ya, on cam ya, ya. Ya, Asri. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon dibuka dahulu kameranya, karena kita akan foto bersama. Oke, baik, sudah semua. Satu, dua, tiga. Sudah ya, Pak? ya, ya. Makasih ya Bapak Terima Ibu ya. Salam kasih. sehat semua. Terima Ya, kasih Pak Terima Sampurna kasih dan Pak. makasih Bapak Pak. Ibu Ya Bu semua. Adeana, Pak Layan. Ya, Salam sama selamat Pak sore. Ben. Ya, ya Pak Pak Ben, Ben. kita ketemu sama Pak Ben ya. Ya Benardi ya. Berarti Ya, ya. Ya, ya. oke. Ya, Kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Bu Dewi. Ya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih.